Pagi ini Salim seperti biasa hendak mencari rumput. Tumben sedari tadi Salim tak melihat Catur. Si ODGJ itu karena biasanya pagi-pagi kalau nggak di makam, biasanya di rumah kosong yang sekarang dihuni Sukar. Ataupun di hutan bambu. Namun dari jauh, Salim belum melihat penampakannya. Dan dengan sepeda ontelnya saat ini, Salim melewati rumah Sukar. Dan ketika Salim mendengar suara teriakan, Salim mencari sumber suara tersebut. Dan semakin lama, suara itu semakin jelas. Ya, suara teriakan itu dari rumah Sukar. Salim seketika mengayuhkan sepedanya. Dan begitu sampai, "Pak, Bu, tolong!" Tok tok tok. Kang Sukar, ada apa?" Kang Salim, masuk aja Kang, tolongin saya Kang. Ini si Catur Kang." Seketika Salim langsung berlari masuk ke dalam dan mencari sumber suara yang ternyata dari dalam kamar Sukar. "Kang Sukar, buka pintunya Kang. Pintunya dikunci Kang. Saya nggak bisa buka. Leher saya dicekek Kang." "Hah? Terus dia masuk dari mana?" "Oh, tuman. Pasti dia masuk dari jendela. Bentar Kang, sabar sek." Salim keluar rumah dan berlari ke samping rumah menuju jendela kamar Sukar. Dan saat sudah sampai di depan jendela, tubuh Salim yang pendek itu cukup kesulitan untuk naik ke jendela. Salim mencari tangga tapi tak menemukannya. "Waduh, kelendai son sing bisa mlebui kai. Tur, metua tur." "Waduh, kayak gimana aku gak bisa masuk ini. Tur, keluar Tur." "Kang, saya mau dibunuh Kang. Saya gak bisa nafas Kang." "Waduh, sabar." Wah, gak ada cara lain ini. Menaklukkan orang yang gak waras kayak dia. Gak bisa cara kasar, malah tambah jadi. Harus pakai melodi. Salim pun duduk dan bersandar di dinding dan mulai bernyanyi. "Sing cukup kanggo setino, nong riko ison nglalekno. Oh sing gampang ison ngilangno. Oh, angenan make bareng riko. Saiki mung kari cerita." Artinya, gak cukup hanya sehari. Kepadamu aku melupakan. Gak mudah aku menghilangkan. Keinginan masih bersamamu. Sekarang hanya sebatas cerita. Dan ajaib, mendengar Salim bernyanyi, cekekan tangan Catur seketika terlepas dari leher Sukar. Sukar bisa bernafas lega, meski posisi Catur masih di atasnya menatap matanya dengan sayu. Bahkan terlihat genangan air mata di mata Catur. Hingga tiba-tiba, tes. Setetes air mata dari mata kanannya jatuh tepat di bibir bawah Sukar. Jantung Sukar berdetak kencang. "Koyo sing sanggup rasane urip tanpa riko. Koyo nono tuyane welason iki. Koyo sio-sio. Kayak gak sanggup rasanya hidup tanpa kamu. Seakan tak ada kekuatan. Cintaku ini seakan sia-sia." Catur tiba-tiba seperti monyet meloncat dengan mudah keluar jendela. Sembari bernyanyi lalu pergi entah kemana, meninggalkan Sukar dan Salim yang berada di dalam dan di luar. Yang sama-sama masih bersandar di dinding dan masih sama-sama sedang mengelus dada masing-masing karena lega. Salim yang khawatir akan keadaan Sukar berteriak dari luar memanggilnya. Kang Sukar gak apa-apa?" "Gak apa-apa Kang. Kang Salim lewat depan ya, saya mau nanya sesuatu." "Iya Kang." Salim pun berjalan ke depan, lalu duduk di amben atau tempat duduk panjang yang berasal dari bambu. Dan tak lama kemudian Sukar keluar dengan membawa 2 gelas kopi dan roti coklat. "Kang, ngopi dulu." "Wih, kesuwun Kang, repot-repot. Padahal saya mau ngarit." "Santai Kang,
Minum Kang, mumpung masih panas. Roti coklatnya juga. Iya, makasih. Seruput, ucap Salim menyeruput kopinya. Lega saya Kang. Apalagi saya juga lega. Dia memang selalu bikin ulah. Nggak cuma sama Kang Sukar, sama warga juga gitu. Makanya kadang warga kabur, takut. Kalaupun ada yang berani, mereka bawa tongkat, pakai mukul. Tapi kadang nggak mempan, anehnya Catur bisa melawan. Kayak bukan orang gila. Apa dia selalu bikin masalah? Ya nggak selalu, kadang dia jalan ya jalan aja. Saya juga nggak ngerti, dia bisa tiba-tiba kumat. Mungkin pas memorinya ingat sesuatu, jadinya dia marah-marah. Terus, kalau pas kayak gitu, gimana solusinya Kang? Apalagi nggak ada yang bawa dia ke RSJ. RSJ jauh di kota, orang sini nggak ada yang peduli meski nggak nyaman sama kelakuan dia. Tetap cuek aja. Ya, jadi kalau pas dia kumat, biasanya saya yang ngatasi. Cuma saya satu-satunya orang yang berani sama dia. Bahkan bapak saya saja takut sama dia. Kalau pas nggak ada saya, ya orang-orang kabur pas dia ngamuk-ngamuk. Dan kalau pas ada warga yang diserang dia, misalkan dipegang gitu ya harus dilepasin beberapa orang dulu, baru dia mau pergi. Kemarinan itu ada 5 orang yang megangin dia. Bisa sih, tapi harus berkali-kali mental. Tapi kalau sama saya itu pawangnya di sini. Cuma satu cara untuk menaklukkan dia, yaitu dengan gendingan. Gendingan? Iya, gendingan itu nyanyian. Gending-gending oseng, lagu-lagu yang biasa dia nyanyikan saat tanggapan. Sama lagu-lagu cinta kesukaannya yang biasa ngingetin dia sama mantan cowoknya, almarhum Cokro. Gitu ya Kang. Kang Salim bisa ajarin saya bahasa osing? Bisa. Kalau ada apa-apa atau ada yang gak ngerti, tanya aja sama saya. Iya Kang. Dan apa saya boleh tahu lagu-lagu osing yang biasa dinyanyikan Catur? Maksud saya supaya nanti kalau dia nyerang saya bisa menangkalnya dengan sebuah lagu. Dan kedua, apa saya boleh berteman dengan Catur? Berteman? Emang Kang Sukar mau temenan sama orang Edian? Apa nggak trauma tadi habis dicekek? Enggak Kang, saya justru iba. Dan tak mengapa saya merasa ingin dekat dengannya. Jujur saya sangat senang karena ada juga orang yang peduli sama Catur. Catur itu aslinya lare api, anak baik. Hanya saja dia salah mencintai seseorang sampai buat dia gila. Menurut saya, Catur gak salah Kang. Sikonya saja yang tidak mendukung dan kurang hati-hati saja. Ya mana mungkin yang kayak gitu itu didukung. Saya aja geli sebenarnya. Maksud saya bukan benci. Itu sih terserah yang jalani. Apalagi Catur dan Cokro teman baik saya. Saya gak pernah ngelarang ataupun ikut campur urusan mereka. Dan sebenarnya waktu itu warga juga gak banyak ikut campur. Ya adalah beberapa warga yang suka ngomongin, tapi tidak semuanya. Yang memperkeruh suasana itu ya Pak Sutris dan pamannya Catur. Sampai ngorbanin Cokro dan Catur. Iya Kang, saya ngerti. Saya prihatin, tapi izinkan saya berteman dengannya. Saya tertarik melukis kisahnya. Maksudnya, intinya saya ingin dekat dengan Catur. Ya sudah, terserah Kang Sukar saja. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak mau tanggung jawab ya. Kalau dia nyekek lagi, dan kalau ada omongan warga yang nggak melihat kedekatan kalian. Maksud Kang Salim? Ya kan kalau saya, warga sudah tahu saya temannya Catur dari dulu. Saya juga pawangnya, dan tahu histori saya dan Catur. Lah kalau Kang Sukar, apa kata warga kalau tiba-tiba orang kota tiba-tiba akrab sama Catur? Maksudnya, saya dikira homo? Bukan Kang, bukan itu. Ya pasti ada aja lah omongan namanya orang kampung. Saya mengerti Kang, saya tidak akan pernah dengerin omongan warga. Tapi kalau tak pikir-pikir, gak bakal ada yang berani ngomongin Kang Sukar. Lah wong Kang Sukar nih cucu orang paling kaya di sini dan pemilik lahan paling luas di kampung ini. Kang Salim bisa aja. Tapi sebenarnya rumah Kang Sukar sendiri di mana sih? Karena kata bapak, Simba itu tiap datang ngecek lahan. Tinggalnya di rumah kayu yang di ujung sawah sana, yang sekarang kosong.
Dan kadang si Catur diem di sana juga. Karena mereka kadang pacarannya di rumah kayu kosong itu. Oh gitu ya. Jadi rumah Simba sendiri di kota, yang sekarang ditinggalin Pak De Bude. Kalau saya, ibu dan bapak tinggal di Jakarta. Dulu waktu masih kecil, kata ibu, waktu masih di sini, ibu suka beli tahu walik Pak Kemat. Oh gitu ternyata. Oh iya Kang, boleh minta nomor WA-nya? Baru saya mau minta. Biar saling kabarin kalau si Catur ganggu Kang Sukar lagi. Iya Kang. Aduh, jadinya kok kita berdua kayak ngawal orang stres ya? Hah, gak apa-apa Kang. Saya senang bantu Kang Salim jaga Catur. Saya juga punya misi. Saya ingin membuat dia kembali waras. Hah? Apa iya? Mana ada orang gila bisa balik waras? Yang masuk rumah sakit jiwa aja gak sembuh-sembuh, apalagi dia itu gilanya karena cinta. Emang ya cinta itu bisa bikin orang ngedian? Hah, memangnya Kang Salim belum pernah jatuh cinta? Ya pernah, tapi belum pernah pacaran. Dulu saya suka sama kembang desa, tapi ditolak. Ya saya kan kere, gawe ini cuma ngarit, ngingu wedhus sama sapi. Tanggapan juga nggak selalu ada tiap hari, hanya kalau ada hajatan-hajatan tertentu saja. Tapi saya nggak ambil pusing, nanti kalau ketemu jodohnya nggak akan kemana. Iya Kang. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, Kang Sukar kerja apa? Saya hanya seorang pelukis. Wah, bisa melukis toh? Kapan-kapan boleh saya dilukis dong? Boleh, nanti sekalian tahu waliknya saya lukis juga. Ada-ada saja tahu walik dilukis. Kang, udah dulu ya. Saya mau cari rumput dulu, nanti dimarahin bapak. Habisin dulu Kang kopinya. Dan ini, bawa aja roti coklatnya. Gak usah, banyak ini. Gak apa-apa Kang, buat Pak Mat juga. Walah, ya udah, saya bawa ya. Kesuwun nih Kai. Sama-sama. Itu ibu sama bapak. Ada Nak Salim. Mau kemana buru-buru? Ibu baru dari pasar sama bapak. Jangan pergi dulu. Nunggu ibu masak dulu biar sarapan di sini. Kesuwun Bu. Kulo badhe ngarit riyen. Makasih Bu. Saya mau ngarit dulu. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu. Monggo Pak, Bu, Kang. Iya Kang. Nak, tumben Nak Salim pagi-pagi kesini. Tapi ibu seneng loh. Kamu ada temen, jadi kamu nanti gak sepi. Bu, Kang Salim kesini karena tadi nyelamatin Sukar Bu. Nyelamatin gimana Lek? Tanya bapak. Tadi itu, pas Sukar bangun, Catur sudah ada di dalam kamar Sukar Pak. Dia duduk nyender di pintu sambil menggending oseng Bu. Sukar teriak minta tolong bapak sama ibu, tapi gak ada yang nyaut. Dan pas Sukar teriak, dia berhenti nyanyi dan mencekik Sukar. Terus. Ya untung ada Kang Salim lewat sini mau cari rumput. Jadi dia dengar Sukar teriak. Awalnya Kang Sukar gak bisa masuk ke kamar, karena pintu kamar kan terkunci dari dalam. Lewat jendela juga dia gak bisa. Lah terus, gimana dia bisa nyelamatin kamu Nak? Lewat sebuah gending oseng. Kang Salim bernyanyi dari luar. Dan ternyata berhasil. Catur terpancing dan keluar meloncat dari jendela dan pergi masuk ke hutan bambu. Ya ampun Nak, ibu jadi gak tega kalau besok harus ninggalin kamu ke Jakarta. Takut tiba-tiba dia nyerang kamu pakai senjata tajam gimana? Mending kita sama-sama pulang ke Jakarta ya, biar aman. Biarin saja rumah ini kosong, kita kunjungin saja tiap lebaran. Gak apa-apa Bu, Sukar gak takut kok. Mungkin karena Sukar belum tahu caranya. Tapi sekarang berkat Kang Salim, Sukar jadi tahu taktiknya, yaitu dengan sebuah lagu. Sukar janji, Sukar akan lebih hati-hati lagi. Kalau begitu, kamu harus menguasai lagu-lagu oseng sebagai senjata untuk menjaga diri dari Catur Nak. Apa dia bisa Bu? Orang dia itu biasa dengar lagu-lagu dugem kalau lagi kumpul sama teman-temannya. Di kamar lagu rock biasa diputar. Gak juga Pak. Terkadang Sukar juga suka lagu-lagu syahdu Pak. Dan justru Sukar tertarik dengan lagu-lagu oseng semenjak bertemu Catur. Sejak ketemu Catur atau tidak, kamu sebagai keturunan darah oseng dan anak muda Indonesia perlu diingat. Kampung kita ini terkenal dengan gending-gending osengnya.
Jadi sebagai anak muda wajib mencintai dan melestarikan adat budaya leluhur kita. Termasuk mencintai gending-gending osing. Karena jarang anak muda sekarang yang menyukai adat budaya kita sendiri. Yang ada sukanya lagu-lagu apa tuh? K-pop, barat, yang jingkrak-jingkrak bikin kepala mumet. Itulah pokoknya. Iya Bu, Sukar ngerti. Ya sudah, Ibu masak dulu ya. Habis ini kamu bantu bapakmu ke sawah ya. Iya Bu. Sore hari, sore ini di lapak tahu Walik Pakmat, Salim sedang menggoreng tahu, ote-ote dan gorengan lainnya. Pak, tadi Bapak tahu nggak? Si Catur pagi-pagi hampir nyekek Kang Sukar. Hah? Yang bener, Lek? Iya Pak, untung aku buru-buru datang pas ngarit. Kalau enggak, aduh nggak ngerti aku dah. Tapi dia nggak apa-apa kan sekarang? Nggak apa-apa Pak, syukurlah. Lim, Kang Wasis, Kang Widi. Lim, sesuk ana tanggapan ring desa sebelah, eneng hajatan kawinan. Sesuk kumpul nggone Pak Haji ya. Ucap Kang Wasis, tukang keyboard sembari mencomot tahu Walik. Oh, siap Kang. Catur ana ring ngendai. Sing tau petuk, kelendai kabare. Catur ada di mana? Gak pernah ketemu. Gimana kabarnya? Tanya Kang Widi, tukang suling. Oh, eneng, tetep biain sing waras. Tetep edian, tapi isun seneng Kang. Isun duwe konco anyar, hang peduli ambi Catur. Oh ada, tetep aja tapi gak waras. Tapi aku tetep seneng loh, aku punya teman baru yang peduli sama Catur. Sopo larene? Larindai. Siapa anaknya? Anak mana? Lari Jakarta, tapi saiki meneng ring kene. Putune wong hang paling sugih ring kene. Eling ngambe Pak Sutris, Bapak Cokro. Lah, Pak Sutris iku mbiyene kongkonane mbae konco kuwi kae. Anak Jakarta, tapi sekarang diam di sini. Cucunya orang yang paling kaya di sini. Ingat Pak Sutris, bapaknya Cokro. Nah, Pak Sutris itu dulunya orang suruhan neneknya temenku ini. Oh, gediku. Sopo arane? Kenal ke ambe isun. Lanang tah, wadon larene. Oh, begitu, kenalkan sama aku. Laki apa perempuan? Ucap Wasis dengan muka genit. Lanang Kang, Kang Sukar arane. Engko tak kenal no. Laki Kang, Kang Sukar namanya. Ntar tak kenalin. Gak jadi dah, kirain cewek. Riko apu wotah, wadonan biain hang dipikir. Isun bialik sulung. Kamu kenapa sih perempuan mulu yang dipikir? Aku pulang duluan. Ucap Kang Widi, si tukang suling tiba-tiba kesal yang membuat Kang Wasis, si tukang keyboard heran. Aku Kang Widi Kang. Kenapa Kang Widi Kang? Tanya Salim. Boh, sing ngerti. Iri biain, sing tahu seneng tiap isun cedak. Ambil lari wadon. Entahlah, gak ngerti. Iri aja gak pernah suka tiap aku dekat sama cewek-cewek. Malam hari kemudian, malam hari ini di dalam kamarnya sendiri dengan semua peralatan lukisnya, Sukar baru saja menyelesaikan lukisan alam pesanan salah satu pejabat. Sukar melukis pemandangan sawahnya sendiri dengan background hutan bambu dan pegunungan. Setelah selesai merapikan dan mempackagingnya, pintu kamarnya terketuk, tok tok tok. Lek, kopi susunya sayang. Masuk aja Bu, gak dikunci. Cekrek. Lagi apa anak ibu? Baru saja nyelesain orderan customer Bu, besok dikirim. Oh gitu, ya sudah ibu istirahat dulu ya. Besok ibu harus balik ke Jakarta. Jangan lupa kunci pintu, kunci jendela biar Catur gak bisa masuk. Gak apa-apa Bu, Sukar juga lagi nunggu dia. Tumben ini udah jam 11 malam. Catur belum kedengaran lewat atau nongkrong di depan. Ngapain ditunggu? Ntar kalau dia macem-macem lagi gimana? Tenang Bu, Sukar bisa jaga diri kok. Sukar juga dari tadi mencoba dengerin lagu-lagu osing. Bagus. Ya sudah, ibu tidur ya? Iya Bu. Sukar pun menutup dan mengunci pintu kamarnya. Lalu juga menutup jendela kamarnya. Kemudian Sukar menyeruput kopi susunya. Dan ketika sedang menyeruput kopi susunya, HP Sukar berbunyi. Salim mengecatnya dan memberitahukan bahwa besok Salim ada hajatan di desa sebelah. Jadi besok seharian gak bisa ngurus Catur dan gak bisa nemenin Sukar apabila ada apa-apa. Sukar awalnya sedikit takut,
Apalagi ibu bapaknya akan kembali besok ke Jakarta. Itu artinya besok Sukar akan benar-benar sendiri di rumahnya dan harus siap dengan resiko yang ada. Tapi Sukar tak gentar. Sukar yakin Sukar bisa menghadapi dan mengatasi Catur sendiri. Salim memberitahu lagu-lagu apa saja yang biasanya dinyanyikan oleh Catur. Dan begitu selesai chat, Sukar mengambil headset lalu rebahan di ranjang sembari belajar mendengarkan lagu-lagu osing kesukaan Catur. Sukar tak hanya mendengarkan, tapi juga menghayati, mempelajari makna yang terkandung dalam lagu itu, dan mencoba menghafalnya. Bahkan ada beberapa lagu yang ia ulang dan putar kembali karena menyukainya. Bibirnya pun tak sengaja bergerak mengikuti nyanyian yang ia dengarkan. Entah mengapa, lambat laun Sukar jatuh cinta pada lagu-lagu osing yang kental akan makna, puitis, dan menyentuh jiwa. Bahkan mendengar lagu osing dengan tema cinta itu bisa membuatnya senyum-senyum sendiri. Aneh memang, mungkin karena ada mewarisi keturunan seni dari sang ibu yang keturunan osing. Jadi tak heran jika Sukar jatuh cinta pada gending-gending osing. Dan ketika sedang asing mendengarkan lagu, Sukar mendengarkan suara aneh dari luar jendela kamarnya. Semakin lama suara itu semakin jelas, semakin keras. Sukar membuka headsetnya, lalu membuka jendela kamarnya, kemudian tersenyum. Apa tak salah dong isun demen yang riko, teko hati hang paling jeru. Apa tak tuso dong isun welas nyang riko, hang suwe sun pendem ring dodo. Isun sing golek paran-paran, isun sing ulyap ambi donya, isun sing jaluk paran-paran, mung welas isun bisa riko tompo. Apakah salah jika aku suka padamu dari hati yang paling dalam? Apakah dosa jika aku cinta padamu yang lama ku pendam di dada? Aku gak nyari apa-apa, aku gak silau dengan harta, aku gak minta apa-apa, hanya ingin cintaku bisa kau terima. Sukar bersiap jika Catur tiba-tiba meloncat masuk ke dalam kamarnya. Namun Catur tiba-tiba duduk bersandar di bawah jendela kamar Sukar, sembari terus melantunkan lagu. Sukar lagi-lagi tersenyum, entah mengapa dia senang mendengar Catur bernyanyi. Lalu tiba-tiba mengambil kuas, kanvas, dan alat lukis lainnya, dan mulai melukis. Entah mengapa, Sukar kepikiran dan tertarik ingin melukis kisah Catur yang diceritakan Kang Salim lewat kanvasnya. Pertama-tama, dimulai di ujung pojok kiri kanvas. Sukar melukis dirinya sendiri dengan background sebuah pemakaman. Juga lengkap dengan sebuah warung atau lapak tahu walik di sebelahnya. Lalu kemudian melukis sosok Catur yang sedang berhadapan dengannya. Sukar melukis ditemani secangkir kopi susu buatan ibunya. Juga suara Catur yang merdu yang menemani Sukar melukis. Kuas Sukar tak lama kemudian turun ke tengah kanvas. Di sana, Sukar tengah menggambar ilustrasi Catur yang sedang duduk bernyanyi tepat di depan makam seseorang. Lalu kemudian jari jemari Sukar dengan lincahnya kembali naik ke pojok ujung kanan atas, sejajar dengan lukisan Sukar yang ada di sebelah kiri tadi. Dan di pojok kanan atas kanvas, Sukar melukis sosok laki-laki yang entah mengapa, meski Sukar belum tahu sama sekali sosok Cokro, namun jari jemari Sukar dapat melukiskan sosok yang ada di dalam imajinasinya. Teringat dengan nyanyian rindu yang dinyanyikan oleh Catur kemarin, yang berjudul Ngangeni, di mana seperti ini bunyinya. Ngangeni larene, ngangeni sampai-sampai
kekowono ngimpi katonan kemuyune hangcuplek pipine, yang artinya ngangenin, anaknya ngangenin, sampai-sampai ke bawah di mimpi. Kebayang-bayang ketawanya, yang tumpah-tumpah pipinya. Nah, dari situlah Sukar membayangkan dan melukiskan sosok Cokro. Tampan, namun dengan pipi yang sedikit tumpah-tumpah sesuai yang dinyanyikan Catur. Catur sendiri masih terus bernyanyi, namun entah mengapa nyanyiannya kali ini terdengar sedih. Suara Catur perlahan-lahan lirih dan bernada sedih. Tapi Sukar heran mendengar nyanyian Catur. Seketika bayangan Cokro bunuh diri terngiang-ngiang di otaknya. Dan seolah ada yang menggerakkannya, jari jemarinya langsung melukis background bambu di belakang sosok Cokro. Sukar merinding. Angin tiba-tiba datang dan kencang. Saking kencangnya hingga pintu jendela membuka dan menutup. Namun anehnya, jari jemari Sukar terus melukis. Pohon bambu, tali yang menggantung, dan sosok Catur yang duduk bersimpu di tanah dengan ekspresi menjerit dapat terlukis sempurna. Entah mengapa air mata Sukar seketika menetes. Angin tiba-tiba seketika berhenti, hingga tiba-tiba kuas di jemari Sukar seketika jatuh di lantai dan suara Catur tiba-tiba saja terdiam. Sukar seketika merinding, lalu membuka jendela yang tadi tertutup karena angin. Sukar terkejut saat Catur tiba-tiba saja menghilang. Sukar lalu menoleh ke kanan, Catur tak ada. Dan ketika menoleh ke kiri dari jauh, Sukar dapat melihat Catur berjalan masuk ke hutan bambu yang gelap. Entah mengapa Sukar yang penasaran tiba-tiba mengambil senter, lalu membuka pintu kamar dan keluar lewat belakang rumah dan berjalan mengikuti Catur. Catur mempercepat langkah kakinya, namun rupanya Sukar tertinggal jauh. Tapi tak apa, Sukar masih terus melangkah. Di pertengahan jalan, Sukar menemukan dua jalan. Sukar bingung karena Sukar belum mengeksplor ladang dan hutan bambu peninggalan simbahnya. Sukar yang bingung memutuskan memilih jalan ke kanan. Namun begitu berjalan sekitar 100 meter, Sukar malah menemukan area belakang sawahnya yang lapang. Sukar tak menemukan Catur. Sukar pun kembali putar balik dan berjalan ke arah tadi dan memilih jalur sebelah kiri. Jalur yang ia lalui kali ini begitu padat akan pohon bambu. Semakin ke dalam, semakin rapat dan padat. Juga semakin gelap. Sukar lagi-lagi merinding, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Sukar menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Sukar pun mencoba mengabaikan dan lebih memilih terus berjalan. Hingga lambat laun, sayup-sayup, Sukar mendengar suara Catur. Namun suara itu seperti isakan tangis. Dan ketika semakin dekat, ternyata benar. Sukar mematikan senternya. Cahaya bulan purnama cukup menyinari ruang lapang. Di antara bambu-bambu di mana di sana terlihat pemandangan Catur sedang duduk bersimpuh sama persis seperti yang ada pada lukisan yang baru saja ia lukis. Namun tidak dengan menjerit, melainkan sesegukan menatap segerombolan pohon bambu lebat dan tinggi di depannya. Sukar berdiri di belakang Catur dan memperhatikannya diam-diam. Hingga tiba-tiba, samar-samar, Sukar melihat bayangan putih berada di atas bambu yang perlahan berwujud seperti sesosok yang sama persis dengan yang ia lukis tadi. Namun sosok ini terlihat pucat dan dengan tatapan tajam penuh kesedihan. Sosok itu tiba-tiba saja terbang dan menghampiri Sukar hingga kemudian tubuh Sukar terpental. Sesuatu merasuk ke dalam jiwanya. Sukar tiba-tiba sedih. Tatapan matanya sayu, lalu menatap Catur yang masih bersimpuh. Lalu Sukar perlahan berjalan memutari Catur, sembari bernyanyi lagu osing dalam keadaan tak sadarkan diri. Mulo ojo kari seru-seru, mikiri kembyang
hang nyoto-nyoto sing ngono. Uga aja kari kerasa-rasa, tiwas keseksa batin lan ragan riko. Janganlah terlalu seru memikirkan bunga atau kekasih yang telah tiada. Juga jangan dirasain, nanti kesiksa batin dan ragamu. Ison wis urip ning alam hang beda. Alam ison ya dudu alam donya. Ison sing keneng ditileng mata, merga nyawa yara wis dipisah ambiraka. Aku udah hidup di alam yang berbeda. Alamku bukanlah alam manusia. Aku gak bisa dilihat oleh mata, karena nyawa sudah terpisah oleh raga. Seketika Catur tiba-tiba berdiri dari duduk bersimpuhnya, lalu tubuhnya mematung, namun matanya mengikuti tubuh Sukar yang berputar mengelilinginya dan masih bernyanyi di tengah hutan bambu di malam sunyi. Kadung riko kangene kliwat yoro, coloken menyan diamar kambang lan doa-doa. Tengah wengi ison mesti teko, tekan ison ya sing wujud menungso. Tengah wengi ison mesti teko, tekan ison ya mung bisa wujud suara. Kalau kamu terlanjur kangen berat, bakar kemenyan, nyalakan lilin di mangkok, dan panjatkan doa-doa. Tengah malam aku pasti datang, tapi kedatanganku bukanlah berwujud manusia. Tengah malam aku pasti datang, namun kedatanganku hanya bisa berwujud suara. Lilyak, lilyak kena miakne sukma, tentrem nong alam kono. Lilyak, lilyak kena sunanteni riko nong lawangi suwarko. Relakanlah agar sukmaku tentram di alam sana. Relakanlah, kan ku tunggu engkau di pintu surga. Sesuatu keluar dari tubuh Sukar, dan ketika sadar, Sukar terkejut. Ketika Catur kini tengah berdiri tepat di depannya dan menatap matanya dengan tatapan sayu. Dan di belakang Catur, tepat di pepohonan bambu tadi, lagi-lagi sosok itu menampakkan wujudnya, seolah sedang memperhatikan keduanya. Rasanya Sukar tak mampu berdiri. Sukar merinding ketakutan. Dia bingung harus berbuat apa. Menyanyi pun ia tak mampu. Jangankan berlari, bergerak saja tubuhnya kaku. Kedua bola mata Sukar bergantian menatap Catur dan sosok yang masih berdiri di sana. Hingga kemudian, ups, jantung Sukar seketika berhenti saat itu juga. Saat Catur dengan tangis sesegukan tiba-tiba saja mencium bibirnya. Di tengah bibirnya dicium Catur, samar-samar Sukar melihat sosok di pohon bambu itu tersenyum lalu tiba-tiba menghilang. Hingga kemudian, Sukar pingsan.